Mau lebih murah, cari yang generasi pertama. Itu ada yang di bawah 100 juta. Mau lebih tangguh, teman-teman bisa cari yang 4x4. Common partnya banyak guys. Kayak ini untuk saringan udara ya. Ini sama Fortuner, sama Innova, sama. Terus untuk saringan solar, ini kalau nggak salah sama LG. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kali ini kita mau bahas sebuah used car. Ini adalah used car yang gagah perkasa, ya. Used car yang paling cocok emang untuk orang-orang yang potongannya kayak Mas Ban, ya, badannya agak lebar, ya kan. Ya, ini used car yang jarang terlihat arogan. Walaupun sebenarnya tongkrongannya nggak kalah keren guys dibandingkan dengan Fortuner ataupun Pajero Sport. Ini adalah Ford Everest generasi kedua. Kalau teman-teman mau nyari mobil SUV diesel 2500 cc, punya tenaga, ya kan? Terus juga bantingannya, nggak terlalu kaku ya, nggak terlalu keras. Ini bantingannya juga masih enak dan harganya 100 jutaan. Ini adalah Ford Everest yang generasi kedua. Memang untuk Ford Everest yang generasi kedua sekarang, ini pasarannya gapnya itu antara di bawah 150 ada yang jual, di atas 150 ada yang jual. Yang pasti rata-rata di bawah 200. Jadi ini bisa dibilang untuk Ford Everest ini harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan secondnya Fortuner maupun Pajero. Kalau teman-teman mau cari yang lebih murah lagi, cari Ford Everest yang generasi pertama. Itu harganya lebih murah lagi guys. Ada yang di bawah 100 juta. Jadi Mas Ban pernah ketemu Ford Everest yang kondisinya lumayan lah ya. Itu cuma 90 jutaan guys. Kalau kondisinya yang agak bonyok bisa dijual di bawah itu. Apalagi yang kalau pajaknya pati panjang. Ini juga pajaknya nggak mahal. Kalau yang model kayak gini ini pajaknya sekitar 3,8 kalau yang ini. Ya estimasi pajaknya nggak jauh dari 4 juta. Bisa 4 juta kurang, bisa 4 juta lebih sedikit tergantung daerah. Jadi Ford Everest itu masuk ke Indonesia itu resminya September 2003. Itu masuk yang generasi pertama. Generasi pertama kenapa banyak yang nyari juga? Karena generasi pertama mesinnya lebih badak. Karena dia mesinnya masih konvensional ya. Kalau yang ini udah TDCI atau sudah turbo diesel common rail injection. Jadi ini udah common rail ya. Udah kayak diesel kekinian. Tapi kalau kita dari depan ya, yang facelift memang lampunya udah nggak kotak banget. Sebenarnya untuk generasi kedua itu keluar di 2006. Tapi lampunya masih kotak. Dan di 2009 dia mulai facelift, ini memang lampunya agak membulat. Karena ini teknologi lama, ya lampunya maklumin aja guys. Masih H4 halogen. Dan semuanya masih bohlam. Kalau mau keren, ya tinggal bawa ke tukang lampu, tambah proji kayak, atau diganti yang LED. Dia udah ada fog lamp-nya juga di sebelah sini. Tapi kalau Mas Ban rasa ya, untuk lampu standar ini kayaknya kurang terang guys. Untuk mobil segede gini. Untuk yang sebelum facelift di 2012, dia logo Everest-nya masih ada di grill. Jadi nggak kelihatan. Kalau yang sudah facelift, dia ada logo Everest-nya di bagian kap mesin. Wih. Jadi memang ini mobil ini ganteng banget guys. Nah apalagi kalau kita lihat mesin ya. Kalau kita bicara sehat ya, mesin Ford Everest ini lebih halus loh dibandingkan dengan mobil-mobil diesel Jepang pada umumnya. Ini mesinnya 2500 cc. Untuk yang ini nih tenaganya lumayan 142 PS
torsinya juga lumayan, 330 Nm. Untuk generasi yang lama itu mesinnya 110 PS ya, dengan torsi 268 Nm. Jadi yang lama memang lebih kecil karena dia belum common rail. Nah, kalau yang ini memang sudah common rail, Duratorq engine. Ini mesinnya kelihatan gede banget ya, walaupun cc-nya 2500. Nggak tahu kenapa ya, mobil Amerika kok mobilnya mesinnya kelihatan gede. Tapi jangan salah, untuk mesin ini common partnya banyak guys. Kayak ini untuk saringan udara ya. Ini sama Fortuner, sama Innova, sama. Terus untuk saringan solar, ini kalau nggak salah sama L300 nih. Untuk saringan saringan oli itu sama dengan Mitsubishi. Jadi banyak common part yang mirip-mirip sama mobil-mobil Jepang. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau nyari yang benar-benar mirip, ya kan, Ford Everest ini kan satu platform sama Mazda BT50. Jadi spare partnya juga banyak yang sama BT50. Apalagi dengan Ford Ranger otomatis. Ford Ranger kan adalah Everest yang bentuknya double cabin kan. Dan spare part untuk Ford Everest-nya masih banyak. Kenapa Mas Bam bisa ngomong? Kenapa Mas Bam bisa ngomong? Karena keluarga kami pernah punya Ford Everest 2011 yang mirip kayak gini. Cuma waktu pakai ini kita belum main YouTube guys. Jadi nggak ada di konten. Untuk bahan bakarnya gimana? Apakah perlu Pertadex ya kan, atau Dexlite gitu? Memang ada beberapa orang yang nyaranin untuk yang namanya mesin commercial itu pakai Pertadex. Ya, tapi kan juga banyak juga kayak Innova gitu kan, udah commercial isinya juga biosolar. Fortuner juga banyak yang biosolar. Dan ini ya, kenapa kita bisa cerita? Karena selama kita pakai ini dari tahun 2015 lah ya, itu kurang lebih 3,5 tahun, DC-nya selalu biosolar dan nggak ada masalah. Paling cuma ada penurunan performa aja. Jadi teman-teman mungkin tenaganya agak turun sedikit. Cuman waktu itu kalau kita ditambahin pre-filter, jadi filternya itu kayak ada 2 gitu. Kalau ini kan masih single, jadi mungkin biar lebih aman lah ya, karena kan biosolar itu kan lebih kotor kan, atau lebih kandungan sulfurnya juga lebih tinggi. Jadi ini mesinnya sih cukup bandel, memang nggak jarang ada masalah. Tapi kalau teman-teman memang dapatnya udah bermasalah, ya biasanya pasti ada masalah. Tapi kalau dapatnya sehat, insya Allah ini mesinnya ini bandel bener. Ya ngeceknya sih gampang. Ini dieselnya sih lebih halus guys dari mobil Jepang. Jadi kalau suaranya udah ada agak kasar gitu, ya udah tinggalin aja, cari yang lain. Paling kalau bisa ya untuk turbo tambahin lah turbo timer. Jadi bukan cuman spare part mesinnya aja yang berlimpah, teman-teman juga cari di Atrium di mana banyak dan harganya, waduh, harganya sangat bersaing sekali. Pas Bam pernah beli ya shockbreaker 4 biji depan belakang. Itu mereknya apa ya waktu itu ya? Bukan Kayaba, tapi merek Jepang juga. Itu kalau cuman 2 jutaan guys, 4 biji. Jadi depan 1 juta sekian, belakang juga 1 juta sekian. Jadi di bawah 2,5 juta itu shockbreaker 4 biji. Kalau yang Kayabanya cuman beda sedikit, tapi masih 2 jutaan juga. Tapi dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Jadi ini bisa dibilang nih spare partnya murah banget. Yang lebih Mas Ban heran lagi adalah spare part body. Jadi Everest kita pernah dilempar batu di tol sama OTD, orang tidak dikenal malam-malam. Nggak tahu motifnya apa. Kacanya pecah ya. Terus kita ke Senen. Mungkin teman-teman tahu lah ya, bengkel kaca di Senen atau toko kaca di Senen yang terkenal. Untuk merek Asahi Mas itu cuma 500 ribuan guys, sama pasang dulu. Ya kalau sekarang ya mungkin ya tetaplah masih di bawah 1 jutaan. Jadi untuk spare part sih nggak ada masalah. Ini spare partnya juga insya Allah masih banyak. Ya memang untuk bodi dia nggak membulat seperti Fortuner maupun Pajero Sport. Tapi menurut Mas Ban ini untuk bodi sampingnya, dia maco guys. Di sini ada over fendernya. Terus dia juga udah ada footstep. Dan ini footstepnya aluminium.
dibandingkan dengan Fortuner yang tahun segini full step ini kayak plastik ya, warna hitam, dan lama-lama warna hitamnya memudar. Untuk over fendernya warna body. Untuk velgnya ini ring 18. Ini adalah model velg yang paling keren di generasinya. Cuman yang ini udah dicat warna hitam. Ini aslinya warna silver aja. Cuman karena ini dicat aja. Tapi ini bannya dilebarin, digedein 275, 65 ring 18. Kalau ban aslinya itu sekitar di 255, 60. Jadi sekitar sedikit lebih kecil aja. Ini bannya digedein biar kelihatan lebih keker. Kalau teman-teman mau style juga untuk per depannya, dia pegas batang torsi. Jadi kalau teman-teman tahu per Kijang ya, Kijang dari mungkin generasi Kijang Super, Kijang Grand atau Kijang Kapsul, dia kan pegas batang torsi. Jadi mau ditaikin atau diturunin ada setelan bautnya. Nah ini masih pegas batang torsi guys. Tapi ini empuk loh. Nanti kita test drive. Depan cakram, belakangnya dia sayangnya masih tromol. Tapi ini udah ABS, ABD brake assist untuk yang varian limited. Ini adalah varian yang limited. Handle pintunya dia udah di chrome, tipe grip, dan dia udah ada roof rail. Dan ini roof railnya itu kuat banget, makanya dia ada beberapa kayak tiang di sini gitu. Karena dia memang kuat banget guys. Kuat banget ini beneran. Jadi teman-teman mau naruh tenda, mau naruh apa, waduh udah nggak usah khawatir kalau pakai Ford Everest ini. Jadi dengan budget 100 jutaan, kalau teman-teman sebelahnya ini Fortuner, Pajero, nggak kalah ganteng. Ini kayak life hack, ya kan? Lu mau mobil ganteng, dimensinya gede, ya kan? Terus 4x4 diesel. Nih. Ini dari belakang. Ini fiturnya udah lengkap untuk mobil 2011. Untuk fitur mobil 2011 ya, karena dia udah ada kamera. Dan kameranya unik, dia posisinya ada di atas. Terus udah ada sensor parkir belakang juga, udah ada rear defogger, udah ada rear wiper, dan ban serep. Yang namanya mobil ganteng, ban serepnya itu digendong. Kelihatannya ganteng. Tapi kalau lu ganti, setengah modar ngangkatnya. Kalau yang nggak biasa, karena emang velgnya berat banget. Dan ngangkat dari bawah ke sini, ini lumayan. Dan bukanya juga, ya ini buka covernya juga lumayan repot guys. Tapi ya itu, kelihatannya ganteng. Untuk lampu, dia lampunya sama kayak generasi sebelumnya juga ya. Dia lampunya masih di pilar bodi sini, bukan di bawah tapi di atas. Dan semuanya masih bohlam. Di belakang juga udah ada rear spoiler. Karena kita buka bagasinya, buka ke samping ya. Karena yang ada ban serepnya pasti selalu buka ke samping. Mas Man belum pernah lihat mobil yang ban serepnya digendong, buka ke atas. Ya bagasinya, satu kelemahannya sebenarnya untuk Ford Everest ini, bagasinya tuh nggak gede. Pada saat jok baris ketiganya dibuka. Kecuali kalau jok baris ketiganya ditutup gitu ya, kayak gini. Mana sih? Oh di sebelah sini guys. Ya. Misalnya ini kita angkat nih ya. Nah, baru dia bagasinya dia agak besar, lumayan besar, tapi nggak besar-besar banget. Tapi kalau ini digelar bangku baris ketiga, ya udah. Ini coba subwoofer aktif aja, cuman ngepas doang. Jadi kalau koper kecil, kalau bawa koper gede, ya udah. Baris ketiganya ditekuk aja. Oke, sekarang kita lihat interior yuk. Oke, interiornya. Interiornya simple banget ya. Ya jadi simple aja. Jadi kalau ngelihat interior Ford Ranger juga ya simple. Jadi nggak ada bentuk yang gimana-gimana, dan bahannya juga semuanya masih hard plastik. Ya. Jadi memang tidak begitu terlihat mewah karena ini memang mobil adventure. Dan ini adalah yang varian 4x2. Dan untuk yang tahun segini ini belum ada steering switch-nya ya. Dan dia sudah ada 4 airbag. Jadi satu di sini, di depan, sama di samping kursi. Dan untuk kursinya ini memang bawaannya udah jok kulit. Dan ini kulit asli. Makanya kadang-kadang teman-teman kalau yang nyari tahun segini memang rata-rata kulitnya udah pada keriput. Atau retak-retak gitu. Ada yang mungkin retaknya udah mulai agak menjurus ke sobek.
Tapi ini memang aslinya tuh kulit asli loh, bukannya artificial leather. Sekarang kita duduk, ini naiknya memang agak tinggi karena duduk di Everest ini walaupun mobil gede, tapi kita duduknya itu rasanya kayak duduk di sedan guys, karena dia joknya itu nggak terlalu tinggi, joknya itu pendek, jadi kayak sedan. Jadi begitu kita posisi duduk, ini kayak duduk di sedan dan nyaman. Naik mobil ini nyetir lama itu masih nyaman. Terus di sini ada tempat kacamata dan ada dua loh. Jarang-jarang yang ngasih tempat kacamata ada dua. Cuma sayangnya ini belum ada sunroof. Terus di sini ada laci penyimpanan yang cukup besar. Ya. Di sini juga ada tempat-tempat penyimpanan, tapi ini ada radio telekomunikasi, ini anak klub biasanya nih. Ya, buat monitoring sampai mana. Terus ini lampu-lampu tetot-tetot. Jadi kalau teman-teman bukan siapa-siapa jangan dicontoh ya. Kayak ginian. Ya kalau dulu kan masih banyak lah ya orang pasang. Kalau sekarang kan ya udah bukan zamannya lagi. Kalau kita bukan siapa-siapa. Kecuali kalau kita ya nggak tahu lah ya siapa. Untuk transmisinya dia tipe gate ya, tinggal lurus aja. Kayak gini, dan dia udah ada overdrive-nya di samping. Jadi kalau teman-teman mau nyalip, dia tinggal pencet aja untuk overdrive-nya. Dan untuk Ford Everest ini rata-rata ya, sebenarnya ini transmisinya juga badak banget guys. Cuman memang untuk perpindahan dari gigi 2 ke 3 itu kayak suka ada sentakan, nggak tahu kenapa, dan kayaknya rata-rata Ford Everest gitu deh. Semuanya posisi gigi 2 ke 3 agak nyentak. Kita pernah udah kita sampai kita kuras maticnya, ya masih ada aja. Jadi kayak udah karakter. Tapi sisanya sih nggak ada keluhan apa-apa. Maticnya juga jos, responsif banget. Jadi buat dipakai ngebut mobil ini juga enak. Ada kelemahan guys, ya di sini kan biasanya wooden panel nih untuk yang versi limited tahun segini, sama di dashboard. Dan itu jadi kayak ada lapisan kayunya kayak Mercy yang lama gitu ya, kayak Mercy C180 yang tahun 90-an gitu kan, itu kayak ngelotok gitu. Di sini nih lapisan kayunya nih suka kayak ngelotok. Makanya ini dicat hitam. Sisanya sih mobilnya emang simple banget doang aja gini. Kayak ini pengaturan AC, dan AC-nya juga ada heaternya. Ini arah hembusan AC-nya juga bisa diatur, ada 5 pilihan. Ini buka tutup udara. Nah, untuk head unitnya sebenarnya sudah dual din juga, udah ada layarnya juga kayak gini, karena ini kan ada kamera mundurnya. Tapi fiturnya masih simple banget, dan kadang-kadang sunburn. Makanya ini kalau ini udah diganti nih sama aftermarket. Jadi teman-teman lihat kan, posisi duduknya memang nyaman. Ini nggak terlalu tinggi, rasanya kayak sedan gitu. Dan sekarang coba kita hidupin, kuncinya juga cuma simple doang begini, tapi ini ada immobilizer ya. Jadi jangan coba-coba di duplikat sembarangan, karena nggak akan hidup mesinnya. Oh, suara dieselnya ini nggak nahan. Kita nyalain AC. AC-nya masih dingin. Ini ada dimmer untuk lampu di speedometer ya. Terus ini untuk matiin atau nyalain sensor parkir belakang. Kalau ini tombol untuk buka tangki bahan bakar. Untuk kap mesin dia bukanya di sini. Nah, ini untuk nyalain lampu yang biru-biru. Klaksonnya coba kita lihat. Oh, udah diganti. Karena aslinya Tintin. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan nih guys. Konsol box. Ya. Terus di sini juga ada laci penyimpanan konsol box yang 2 tingkat. Ini bagian bawahnya, ya. Bagian bawah, dan ini bagian atas. Yang pasti belum ada yang namanya wireless charging. Belum ada. Kalau udah ada, main raket itu. tongtol ada 2. Cek isinya berapa. Pengaturan setir belum teleskopik, cuman tilt steering yang ya segini doang, tilt steeringnya agak gede. Ada yang unik di rem parkirnya guys. Jadi rem parkirnya itu kayak gini, kayak kijang zaman dulu. Tarik, mau rilis
tarik puter. Mau ngerem tinggal tarik. Jadul banget ya. Ya, sekarang kita duduk di bangku baris kedua. Ini di bagian tengah, simple banget, dan bangku baris tengahnya ini nggak bisa maju mundur ya. Jadi dia akan tetap ada di sini. Jadi nggak bisa di sliding. Terus kita naik, dan ini lega banget tuh. Duduknya juga nyaman. Busanya juga empuk. Jadi mobil Amerika juga emang kenyamanan tuh dipikirin banget loh. Terus ada AC double blower. Oh. AC-nya di belakang juga ada. Tapi fiturnya sih simple. Tapi kalau yang limited memang di sini udah ada untuk layar monitor ya. Walaupun rata-rata layar monitornya kebanyakan udah nggak bekerja. Ya udah nggak nyala lah bahasanya. Tapi memang bawaannya tuh ada layar monitor di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau di atas nggak ada. Terus di sini ini ada lampu. Ini semuanya masih pakai bohlam ya, namanya mobil zaman dulu, lampu baca. Di belakang juga dia ada lampu baca, tapi paling belakang banget, jauh guys. Kalau mau di tengah dia ada di sini. Ya, di sebelah pengaturan untuk AC belakang. Di sini ada cup holder 2 buah. Terus walaupun mobil ini berpenggerak belakang gitu ya, atau 4x4, tapi untuk tengahnya ini nggak terlalu tinggi. Jadi hampir rata. Jadi kalau ada yang duduk di tengah itu masih nyaman banget. Terus nggak ada armrest juga di bagian tengah. Simple aja gini. Tapi bangku belakang bisa di reclining tapi segini doang guys. Jadi recliningnya juga nggak banyak. Simple banget. Nggak ada fitur apa-apa, nggak ada power outlet, nggak ada apa-apa di bagian belakang. Oke, sekarang kita duduk di baris ketiga. Untuk masuk baris 3 ini gampang banget guys. Ini tinggal ditarik aja. Sekali sentuh dia langsung nekuk. Terus sekarang kita masuk. Cukup tinggi ya. Tapi duduk di baris ketiganya ini, dia ini kan pendek banget. Agak kayak jongkok aja. Tuh. Sebenarnya sih masih lega untuk berdua. Tapi ini nggak ada headrestnya di belakang. Awas kecengkelah kepalanya. Simple banget. Dibilang tambahan, ya mungkin ini tambahan ya. Karena yang bangku ketiga ini kan, ya kalau untuk badannya terlalu besar, emang kurang nyaman. Tapi kalau buat kayak semasban gini sih, ya lumayan lah ya. Masih lumayan nyaman. Karena dari dulu juga kita pernah duduk di sini kok sampai jauh. Gue pernah duduk di sini kok sampai Jogja. Dan masih hidup. Gak apa-apa. Malah bisa tiduran kalau sendirian. Tapi lebih enak kalau ini emang buat anak-anak. Apalagi kalau memang cuman ini nggak jarang dipakai, mending tekuk aja supaya dapat bagasi yang lebih luas. Di belakang juga nggak ada apa-apa, tapi ada cup holder nih. Di sini ada cup holder. Kalau ini nggak bisa dibuka ya. Gua kira ini dulu laci, tapi ini bukan, nggak bisa dibuka, cuma ada cup holder doang. Tapi ada outlet AC sampai belakang juga udah ada. Jadi sampai paling baris ketiga ini udah adem. Dah, simple gini aja. Tapi sebenarnya bangkunya ini busanya empuk. Untungnya itu. Walaupun kecil banget gitu ya bangkunya. Jadi kayak emang tambahan doang untuk bangku baris ketiga. Jadi kalau duduk sendirian gue sih duduknya begini. Selama perjalanan. Kalau duduk di bangku baris ketiga. Oke. Sekarang kita cobain aja mobilnya yuk. Sekarang kita cobain mobilnya nih. Ini yang penting metiknya nih masih respon ya kan. Oh sorry. Rem parkir guys. Nah ini Matic ini masih respon banget nih. Nggak dijaga saya, jalannya kencang. Tuh. Masih enak. Tapi emang mobil ini badak banget. Ini badaknya bukannya cuma mesin sama apa? Transmisi ya. Tapi ini bodinya emang badak. Dulu yang punya kami guys, itu nggak pakai bumper tambahan apa-apa, bumper standar aja. Jadi polosan aja, jadi kayak bumper plastik memang bawaannya gitu. Jadi nggak ada tambahan bumper apapun. Kita pernah terlibat insiden sama mobil Jepang. Apa Jan? BRV ya? BRV. Iya, BRV. Melesak ya Jan ya belakang ya? Hidung pesek. Kaca hancur, melesak ya kan? Iya, melesak. Melesak. Iya,
Melensep pokoknya tuh mobil tuh. Beneran kayak kaleng digeprek. Kayak mobil tank. Ini cuman copot plat nomor doang ya? Iya. Cuman plat nomornya doang copot guys. Jadi emang bodinya ini tebal banget. Nah, di sini yang agak kosong nih kita cobain. Ini sih tarikannya sih enak. Untuk power di 2011 ini ya lumayan lah ya. Ini setara sama Toyota Fortuner yang sudah VNT. Jadi kalau Toyota Fortuner belum VNT, waduh itu tenaganya beler banget guys. Karena kan PS kan kecil kan, cuma 100 sekian, 104 lah. Ini 142 PS, jadi lumayan. Ini tarikannya sih enak. Ini diesel tuh. Woi. Mohon izin. Ya, karena ini emang suspensinya empuk. Dan ini emang jalannya cocoknya beginian dia tuh. Tuh, ini mobil jalur material, kita lewatin aja. Waduh, ini tinggi amat nih gudungannya nih. Tapi mobil ini sebenarnya kekedapannya juga bagus. Dia lumayan kedap. Jadi kayak suara-suara di luar itu nggak terlalu masuk. Dan sekarang ini kita dari berhenti, kita mau coba guys. Tarikannya enak banget. Tapi kalau teman-teman pertama kali pakai mobil ini, jangan kaget ya. Itu antara gigi 2 dan ketiga, kalau kita lagi jalan pelan, perpindahannya itu emang agak terasa di situ. Dulu kita juga sempat kira itu adalah abnormal. Ternyata begitu kita tanya ke pemakai Ford lain, ya kan, kita ngobrol-ngobrol juga, terus searching juga di internet, di komunitas, di forum-forum gitu. Oh, ternyata memang karakter dari Ford Everest itu sendiri. Jadi gigi 2 ketiganya memang dia hentakannya lebih terasa dibandingkan perpindahan ke gigi-gigi yang lain. Tapi itu nggak ada masalah guys. Jadi kayak emang udah bawaannya, jadi udah ditakdirkannya seperti itu. Tapi sisanya ini mobil enak banget dipakai. Jadi kalau teman-teman ketemu jalan bumpy, ya mobil ini emang paling bantingannya menurut Mas Ban dibandingkan Fortuner ini lebih empuk. Kalau Fortuner kan lebih keras. Cuman ya kalau teman-teman sering manuver kecepatan tinggi, ya karena ini empuk, tetap guys, ini body rollnya masih berasa. Jadi body rollnya ya berasa lah ya, cukup mengurangi sedikit kestabilan kita ketika kita di jalan. Tapi overall sih ini mobil enak banget untuk mobil yang harganya cuman masih di 100 jutaan. Tapi emang ini gapnya lebar ya mobil ini. Semua itu balik lagi ke kondisi. Kalau kondisinya parah ada yang jual murah ya iya. Kalau kondisinya bagus ada yang jual lebih tinggi ya iya. Cuman patokannya teman-teman ya memang untuk yang Gen 2 ini yang tahun 2010 ke atas ya, 2011 apalagi yang 2012 ya rata-rata di atas 150 juta rata-rata. Tapi balik lagi ke kondisi, nggak bisa dijadikan patokan. Kalau ada yang BU, ada yang mungkin orang jual lebih murah. Tapi kalau ada yang mobilnya antik banget ya biasanya kan orang sayang juga kan. Wah ini dijual nih, misalnya ada yang nawar 170, tapi gue nyari lagi gimana nih, nanti susah nih ya kan. Pasti orang juga tahan. Tapi kalau teman-teman mau nyari mobil diesel yang harganya murah ya kan, mobilnya enak, kayak dipakai kayak gini-gini tuh, waduh, konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit. Ini luar kota bisa di atas 110, bisa di 111, bisa 112 kalau emang teman-teman bawanya itu halus banget. Untuk dalam kota paling nggak di 18. Tapi kalau teman-teman isi biosolar 18 tuh irit guys. Kalau biosolar, biosolarnya 6.800. Kalau teman-teman isi biosolar, Mas Ban saranin solar, filter solarnya itu ya harus sering diganti. Dan itu nggak mahal kan. Jadi kalau bisa per 5.000 ganti oli, ganti aja sih filter solar biar lebih tenang.
Walaupun katanya sih kalau filter solar paling nggak kalau isi biosolar misalnya digantinya di 10.000. Makin sering diganti kan makin bagus. Keseringan diganti ya nggak bagus juga buat kantong kan. Yang orang filter solar belum kotor diganti, buat apa juga. Oke, guys. Ya walaupun mobilnya udah nggak muda juga, 2011 ya, sekarang aja 2024, udah 13 tahun lah ya, atau mendekati 14 tahun. Tapi timeless guys, mobil ini masih enak dilihat, masih kelihatan gagah, masih enak dipakai, dan spare partnya juga masih banyak. Jadi kalau teman-teman mau cari Fortuner Pajero yang lebih murah ya, tapi nggak jauh, fiturnya semua dapat dari tenaga, power dan lain-lain, Ford Everest bisa jadi pilihan nih guys. Ya, jadi jangan takut kalau ini adalah brand Amerika. Nah, brand Amerika nanti rusak gimana? Nanti spare partnya gimana? Mobilnya badak, transmisinya badak, spare partnya banyak. Tapi harga lebih murah. Mau lebih murah, cari yang generasi pertama. Itu ada yang di bawah 100 juta. Mau lebih tangguh, teman-teman bisa cari yang 4x4. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Bar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.